Bagaimana jika yang menyebabkan luka kita itu adalah ayah kita sendiri? Karena dulu ketika selesai sholat maghrib, ibu saya pernah memeluk saya dengan adik saya. Lalu berkata, mungkin semua ujian hidup Allah kasih ke mama biar anak-anak mama hidupnya bahagia. Jadi biar semuanya mama yang rasakan. Tapi dengan kekurangan saya sebagai manusia, saya justru mengubah luka dari ibu saya sebagai dendam kepada ayah saya. Saya tidak pernah mengunjungi ayah saya. Tapi ketika saya mengunjungi ayah saya tetap kasihan. Tapi saya tahan tidak menemui ayah saya sebulan, 2 bulan. Tapi orang sekitar saya selalu menyebut bahwa kok bisa ada anak yang tega dengan ayahnya tanpa tahu cerita saya. Cukup itu saja sepertinya Ustadz. Terima kasih. Izin, ayah masih ada berarti? Masih ada. Tapi dengan ibu sudah pisah? Ya, sejak saya sekolah dasar. Baik, kakak sudah berapa lama nggak ketemu sama ayah? Kalau ayah saya baru menemui saya Ustadz karena perlu uang. Ayah saya hanya menemui saya ketika ada maunya. Tidak, bahkan mau mengunjungi saya bukan untuk menemui cucunya. Bukan untuk menemui anaknya. Saya bilang gak ada uang Pak. Terus kamu bisa ngutang. Jadi bagaimana apakah saya anak yang durhaka kalau saya mengubah luka saya justru menjadi dendam kepada ayah saya? Ada nggak kenangan manis waktu kecil yang kakak masih ingat bersama ayah? Gak ada. Jika ayah menyaksikan video ini, apa yang ingin kakak sampaikan sama ayah? Mungkin saya cuma mau gak tahu Pak Ustadz. Sepertinya saya sudah terlalu sakit. Tapi saya berusaha memaafkan ayah saya. Bagaimanapun saya ada karena beliau. Tapi untuk terlihat baik-baik saja itu sepertinya susah. Karena saya menyaksikan ibu saya mati-matian berjuang demi saya dan adik saya. Sampai saya berhasil lulus S1 berkat usaha ibu saya. Sendirian bekerja di hutan. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Ada yang mau disampaikan sama ayah? Mau bilang apa? Silahkan. Saya cuma mau ayah saya meminta maaf kepada ibu saya. Karena yang terluka adalah ibu saya. Dan luka ibu saya jadi luka juga untuk anak-anaknya. Sebenarnya ayah saya tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Tapi ayah saya sangat menyakiti ibu saya. Ibu saya hidup dengan penuh luka. Tapi beliau tidak pernah menunjukkannya kepada anak-anaknya Pak Ustadz. Kadang saya merasa hidup saya enak. Tapi di atas penderitaan ibu saya. Ibu sekarang usia berapa tahun? Ibunya saya usianya sudah 45 tahun. Masih muda? Iya, masih muda. Sehat ibu? Alhamdulillah. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman kuatkan. 1, luka
yang disebabkan orang tua terhadap anaknya adalah luka yang akan mengantarkan trauma untuk masa depan anaknya. Cinta pertama anak perempuan itu harusnya siapa? Ayah. Maka jangan kaget jika seorang ayah tidak bisa hadir dengan cinta terhadap anak perempuannya, maka luka itu akan terus dibawa. Bahkan yang terjadi dikhawatirkan, si anak perempuan ini tidak percaya lagi dengan yang namanya laki-laki. Karena hilang kepercayaannya kepada sosok yang bernama laki-laki itu. Maka pesan pertama bagi semua para ayah, ingat, sesibuk apapun kita, usahakan punya waktu untuk menjadi ayah yang baik terhadap anak kita. Apalagi anak perempuan. Karena dia akan merasa disayang, dilindungi, dijaga, dicintai kalau ayahnya hadir dalam hidupnya. Yang kedua, kakak memang sulit. Tapi AA mau berharap sama kakak, siapkan ruang di hati untuk memaafkan sesakit apapun kesalahan yang pernah ayah lakukan. Karena bagaimanapun di tubuhmu ada darah ayam. Di namamu ada bintiknya terhadap ayah. Ingat, kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Kalau mau benci, benci dosanya, jangan benci orangnya. Maka nanti ada doa-doa yang bisa kakak panjatkan agar ayah berubah. Dan menurut AA, kalimat yang tadi sampaikan sama ayah. Ayah, aku hanya mau ayah minta maaf sama mama. Itu bilang, jangan dibiarin. Dan ingat ya, walaupun beliau orang tua kita, kalau salah boleh gak kita ingetin? Boleh. Tapi memang tantangannya biasanya menasehati yang paling sulit adalah menasehati orang yang ada di atas kita. Betul? Maka bagaimana caranya? Pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Kakak doakan terus ayah. Kita gak pernah tahu. Mungkin rasa sakit mamahmu yang menjadikan kamu besar seperti ini hidupnya, rezekinya, takdirnya. Karena biasanya dibalik seseorang yang pernah diberatkan, maka itulah sebab kenapa orang itu dibesarkan. Salam buat mama yang hebat itu. Kuat, semangat. Semoga mama panjang umur, sehat selalu. Dan kepada ayah beliau yang menyaksikan video ini, hari ini ada putrimu yang bicara di depan Ahilman. Beliau hanya minta bapak minta maaf sama mama. Ingat ya, mungkin rumah tanggamu selesai, betul? Mungkin sebagai suami istri kamu gagal. Tapi sebagai ayah dan ibu tidak boleh gagal. Dan setidaknya belajar minta maaf dan memaafkan.